Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Putri and I'm from AG5. Today I want to do an interpreting about article that is semantic triangle and linguistic sign but in bahasa. Well, pertama saya akan menjelaskan apa isi pembahasan di dalam artikel ini. Artikel ini akan membahas dan menjelaskan poin-poin dari 3 komponen segitiga tersebut, yaitu objek, makna, dan tanda. Struktur yang sama dan 3 komponen yang sama akan membentuk konsep stoa, yaitu makna atau pikiran, suara atau kata, dan objek. Komponen ini sama dengan yang ada pada konsep semantik modern. 3 elemen ini terhubung untuk membentuk satu sistem keseluruhan. Yang pertama, interpretasi klasik dan modern dari suatu tanda. Menurut Aristoteles, hanya ada 2 elemen yang berkolerasi satu sama lain, subjek manusia dengan kesadaran atau bahasanya yang melaluinya dia merasakan dan menunjuk sesuatu. Adapun Stoa, mereka memiliki 3 komponen yang berbeda, objek, subjek, dan beberapa jenis elemen perantara antara objek dan subjek. Lebih khususnya, objek, ekspresi, dan persepsi. Melalui elemen perantara ini, hal-hal dipersepsi dan ditetapkan. Objek dan kata-kata yang menunjukkan adalah bentuk material, sedangkan komponen ketiga adalah karakter non-material. Hubungan dari komponen perantara inkorporeal dengan 2 komponen korporeal lain dari segitiga semantik dijelaskan secara sistematis dalam referensi ini. Jika sistem tanda atau penanda adalah perantara korporeal antara 2 sistem material korporeal lainnya, di kasus tanda akan menjadi korporeal itu sendiri. Meskipun dalam sistem tanda yang kompleks, bahasa tanda itu sendiri mewakili elemen kompleks juga. Intinya di sini adalah bahwa bagian-bagian dari kedua sistem yang berkolerasi langsung dengan tanda itu berkolerasi satu sama lain pada saat yang sama, dan ketiga komponen ini membentuk jenis sambungan tertentu, yaitu segitiga. Yang kedua yaitu spontanitas atau kesewenang-wenangan dari suatu tanda linguistik. Tanda linguistik bersifat spontan melalui pembentukannya. Setiap tanda linguistik pada dasarnya bersifat spontaneous. Apa yang dimaksud dari spontanitas adalah ketidaksengajaan yang tidak disengaja, atau kesewenang-wenangan dan fakta bahwa hal itu sendiri tidak mengandung keteraturan kodrati apapun dalam formasi. Bahasa dan tanda dibentuk dengan cara ini. Refleksi Alexei Losev tentang tanda-tanda linguistik, dia membedakan 3 jenis keberadaan tanda linguistik. Yang pertama, menurutnya ada realitas objektif itu sendiri yang bersifat korporeal dan menciptakan segala sesuatu di dalam dirinya. Ini mengandung hal yang ada di luar dan terlepas dari kesadaran kita, meskipun mereka dapat ditandai oleh kita dalam bingkai persepsi kita sendiri. Kedua yaitu ada jenis eksistensi yang sama tetapi tercermin dan terwakili dalam kesadaran kita. Ini adalah realitas yang sama, yaitu hal dan fenomena yang sama, tidak diambil dengan sendirinya tapi diambil dalam bentuk gagasannya. Yang terakhir yaitu ada jenis eksistensi lain yang ada antara realitas objektif dan eksistensi semantik sadar. Jenis keberadaan ini adalah karakter linguistik yang berbeda dari jenis keberadaan sadar semantik, karena fitur berikut itu bukan reproduksi tetapi lebih merupakan jenis transformasi realitas tertentu untuk memahaminya, dan itu bukan reproduksi mekanis dan langsung dari realitas ini tetapi merupakan cara orisinal untuk memahaminya. Losev mengandaikan bahwa tipe keberadaan atau linguistik ketika menciptakan aturannya sendiri yang mungkin tidak selalu sesuai dengan logika. Konsep penting lainnya yang terkait dengan tanda linguistik adalah tentang predikasi. Menurut pengertian predikasi, setiap tanda linguistik adalah predikat dari jenis objektivitas tertentu. Kita selalu mendahului sesuatu dengan tanda linguistik, dan jenis predikasi ini diwujudkan pada benda dan fenomena konkret. Predikasi adalah salah satu kategori pemikiran terpenting secara umum. Benda atau objek bukanlah kesadaran dan tidak berpikir. Itu hanya tercermin diwakil dalam kesadaran pemikiran
pemikiran, meskipun keberadaan sendiri itu bukan pertama atau yang kedua. Dengan demikian, tanda yang merupakan jenis penunjukan objektivitas tertentu bukanlah hasil apapun. Tanda hanyalah predikat objektivitas. Tanda linguistik suatu benda bukanlah ciri aslinya. Adapun hubungan antara benda dan maknanya. Yang pertama, harus ada sesuatu benda dan baru setelah ini Anda menamainya. Jika tidak ada objek, tidak ada kata yang sesuai atau menggambarkan objek ini. Tapi begitu kata yang sesuai untuk benda konkret muncul, kata itu menjadi konkret. Ia mencoba untuk eksis dengan keberadaannya sendiri dan sama sekali tidak cenderung menunjuk pada hal-hal yang telah menciptakan kata ini dan ekspresi yang diwakilinya. Baik, yang terakhir, kesimpulan. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan alami antara tanda linguistik dan hal-hal yang menandakannya by Aristoteles. Tanda itu sewenang-wenang by Saussure. Tanda linguistik suatu objek adalah bukan fitur alami atau asli by Losov. Pengetahuan atau pengalaman tentang hal itu mendahului pengetahuan tentang tanda by Augustinus. Maybe that's all for me. Thank you so much. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.